Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kesempatan kami yang baik untuk boleh kami dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati
Semua persoalan sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan. Sama-sama katakan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan sangat teruji dan beri kemenangan. Dengan iman percaya katakan, Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan. Mari sekali lagi saya dan semua kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman percaya. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan sama-sama. Firman-Mu ceritakan kasih, menyucikan hati dan yang mengasihi Tuhan dan percaya, angkat tangan dan katakan, Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiran. Sampai
Hari ini kita akan bicara yaitu tentang temanya dulu. Yaitu Roh Allah menjadikan pemenang. Roh Allah menjadi pemenang. Bukan uang kita, bukan kedudukan kita, bukan maunya kita, tapi Roh Allah. Banyak orang berbicara tentang Roh Allah, tapi belum tentu dia dipimpin oleh Roh Allah. Banyak orang bicara punya Roh Allah, belum tentu dia dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Banyak orang punya karunia-karunia Roh Allah, tapi belum tentu saudara dia punya karakter buah daripada Roh Allah itu. Dan firman Tuhan selalu berkata, saudara, sebuah pohon dikenal itu karena buahnya. Jadi jangan lihat gerejanya orangnya terkenal karena uang, tapi lihat buahnya. Amin. Jadi jangan melihat orang, penampilan di mimbar saya mama bagus, atau di mana saya ramah, tunggu dulu. Buahnya bagaimana? Di rumah tangga, kehidupan sehari-hari. Semua orang di gereja, saudara, bahkan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dia serigala, tapi berbulu domba. Ingat itu. Bahkan bahasanya lebih enak, lebih lembut, lebih manis, lebih mengasihi, lebih hebat daripada pendeta lainnya. Tetapi sebenarnya dia itu memikat untuk menipu. Sebab itu hari ini jangan sampai saudara telinga kita ini ya senangannya cuma yang sedap-sedap. Karena seorang bapak yang baik akan mendidik kita. Itulah Tuhan kita. Jadi belajar untuk memberikan telinga kita untuk nasihat dan pengajaran-pengajaran. Supaya saudara kita menjadi anak-anak Allah yang sempurna. Kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 5-10. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kita sudah dibaptis. Apakah kita sudah dilahirkan dari roh? Kalau dilahirkan dari roh, saudara tahu orang melahirkan dari dalam, dia keluar. Berarti saudara, dia ada di dalamnya. Saudara, itu dilahirkan. Sebagai kita dilahirkan dari roh. Berarti saudara tahu, benih roh itu sudah ada di dalam hati kita. Jadi tidak mungkin kita harus duniawi dan daging lagi. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, punya. Berarti saudara tidak dilahirkan saja. Kalau kita dimiliki Roh Kudus, berarti memang kita dilahirkan dari roh. Katakan amin dulu. Bisa anggap ya, orang percaya Yesus, itu karena Roh Kudus. Orang punya karunia Roh Kudus, itu karena punya Roh Kudus. Tapi Matius berkata, enyalah kamu sekali pembuat kejahatan. Karena bukan orang berseru Tuhan, punya Tuhan kan. Aku mengusir setan demi namamu, dia punya karunia. Bernubuat, melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, enyalah kamu pembuat kejahatan. Karena dia tidak merasa dimiliki oleh roh. Karena dia tidak dilahirkan oleh roh. Dia hanya cuma punya roh. Rohnya turun kepada dia supaya dia percaya. Tapi roh tidak pernah memimpin dia. Tidak pernah untuk menjadi yaitu pemilik daripada hidupnya. Sebab itu saudara jangan cuma melihat apa yang kita khotbahkan. Saudara, tapi lihat buah dari setiap kita sendiri. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti buahnya tidak jauh dari buah apa yang Tuhan lakukan. Terus kita lihat terus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tidak mungkin kalau orang sudah dilahirkan dari roh hidup dalam daging. Tadi pagi saudara, saya bicara begini. Kalau kamu berdoa, kalau kamu minta dan berdoa. Kalau kamu minta dan berdoa itu berarti kan minta. Toh? Kan kita gak punya. Ya kalau saudara gak tahu, pura-pura tahu aja gini. Supaya berarti semangat sekali saudara. Nanti dia yang bertobat sendiri, saudara cuma pulang biasalah. Yang penting pendetanya bertobat dulu deh. Kalau gak bertobat, buat apa cuma yang bisa bertobat? Gak mungkin. Jadi kalau saudara berdoa kan gak punya, minta toh. Berarti kan belum punya. Percayalah kamu telah menerimanya. Berarti sudah terima. Minta yang belum ada. Tetapi dalam hidup kita sudah ada. Maka itu akan diberikan kepadamu. Inilah saudara. Kalau kita bicara tentang bahasa Inggris lebih gampang. Walaupun saya tidak jago Inggris. Kalau kamu minta dan berdoa itu present. Tetaplah berdoa. Mau senang gak senang, sakit gak sakit, diberkati atau tidak. Tetap berdoa. Bukan jam-jaman. Bukan suruhan, saudara. Itu tetap seperti matahari terbit dari timur ke barat itu. Saudara mau suci, saudara mau doa, saudara nggak mau doa, dia tetap jalan sendiri. Itu present. Jadi kita tetap berdoa. Tetapi setelah waktu saudara berdoa,
saudara sudah menerimanya, itu past tense. Luar biasa enggak? Jadi present, terus past tense, sudah dapat. Kalau sudah dapat, buat apa berdoa? Loh, kamu berdoa, tapi kamu sudah dapat. Itu enggak boleh, itu sebenarnya. Jadi saudara jangan berkata, aku sudah dapat, buat apa aku berdoa? Justru kamu berdoa, maka kamu telah dapat. Amin. Past tense itu di dalam doa, saudara, itu dimulai dengan present, baru past tense. Kalau saudara past tense dulu, sudah terima, nggak mungkin saudara berdoa. Kemudian itu akan diberikan kepadamu, future. Bayangin, jadi doa itu punya 3 waktu. Saat ini, masa lalu sudah terjadi pada hidup saya, dan akan diberikan kepada saya. Karena itu doa menguasai waktu. Doa tidak tergantung dari waktu. Sehingga seorang pendoanya, walaupun orangnya mati, tapi doanya tetap jalan. Katakan amin dulu saudara. Luar biasa bukan doa itu. Terus saya katakan demikian juga kalau saudara percaya. Kalau kita dipanggil Tuhan masuk surga. Percaya enggak? Percaya dong. Nah kalau saudara percaya kalau kita mati masuk surga. Itu kan akan datang. Bahwa sekarang saudara surga harus ada di dalam hatimu. Amin. Walaupun saya belum melihat surga. Tapi surga ada di dalam hati saya. Makanya dikatakan, saudara itu, keluar sendiri itu. Lebih pintar dari saya yang di atas. Saya buat apa dari teriak-teriak itu, saya baca sendiri, gampang gitu. Jadi disinilah kehidupan kita. Makanya apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya percaya ini pelajaran tidak sesukar yang saudara pikirkan. Tapi ini satu rahasia yang besar. Sehingga saudara tidak menjadi kanak-kanak rohani. Perlu apa kita ke gereja? Bukan beribadah juga. Bukan hanya cuma kewajiban. Tapi kita belajar sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan hanya 1 tahun. Karena apa yang di dalam firman itu sungguh-sungguh sesuatu rahasia besar. Karena itu diri Allah sendiri tidak ada yang tahu. Makanya dia ceritakan melalui ibadah-ibadah ini. Saudara diajar doa yang dulu simpel. Sekarang mulai saudara tahu seperti ini. Makanya Yesus berkata apa? Aku dulu, sekarang, dan akan datang tetap sama. Amin. Itu percayalah saudara. Bahwa kita ini hidup di zaman sekarang. Saya hidup di zaman sekarang. Saya melayani sekarang ini. Tapi sebenarnya visi saya sudah ada di depan. Pasti terjadi. Pasti terjadi Pak. Iya. Tapi sudah ada di dalam hati saya. Sehingga saya tetap semangat, tetap kuat. Amin. Jadi bukan saya nunggu, saya doa nunggu. Apalagi gak ada visi. Cuma minta, gak yakin terus. Kalau ada visi, saudara minta, yakin, dan sudah terima. Sehingga di gereja itu mukanya ceria. Di gereja itu ramah. Di gereja itu saling mengampuni, saling mengasihi. Karena sudah menerima. Amin. Itu pelajaran tadi pagi. Saya gak mau ngulang lagi. Saya khawatir saudara gak mau datang tadi pagi. Loh kok pas Pak? Ya ini pelajarannya memang dibikin present sama pas terus ini. Nah kita lihat terus ayatnya. Sederhana, tapi ini satu pengertian yang dalam, saudara, betul. Kalau saudara cuma doa, yakin, bertalu-talu, mengimani, ditumpang tangan sampai sama 1000 pendeta, sudahlah, itu bisa. Tetapi sebenarnya saudara ada Tuhan di dalam hidupmu. Gitu loh. Saudara tidak bisa mengampuni sampai saudara diajar, sampai konseling terus. Sebenarnya surga sudah ada di dalam hatimu. Makanya doa Bapak kami di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Surga sudah masuk di dalam hati saya. Walaupun surga belum saya datangin. Sehingga saya yakin hidup saya. Amin. Ada suasana surga dalam hati saya. Itulah satu kebenaran. Sehingga setiap orang punya pengharapan, punya ketenangan, punya kekuatan. Setiap orang punya masalah. Tetapi kalau saudara sudah berdoa, yakinlah sudah menerimanya. Nah, itu tidak mudah, tapi harus bisa. Nah, saya di gereja juga sama, ketika Tuhan suruh saya lakukan. Dan ketika saya Tuhan pikir, wah nanti ada ratusan ribuan anak muda akan diberkati Tuhan. Ada begitu banyak orang maju ke depan, saudara, akan dipakai Tuhan. Sampai begitu banyak omongannya, saudara. Saya pikir mana mungkin. Buka dimulai dari Singapura, hanya 20 orang. Buka lagi di Jakarta, Surabaya, Batam, sedikit sekali. Tetapi setelah tahun 2019, 2006 sampai 2019, berarti 13 tahun. Saya tidak paksakan, cuma saya ngajar, saya misi, saya seminar bantuan keliling-keliling. Sampai orang berkata begini, Pak Fengki, buka gereja, fokus gereja.
Pakai kolektor diedarkan, ngomong perpuluhan, butuh uang, sewa plaza Pak. Saya yakin sudah ada di dalam hati saya. Amin. Jadi saya tidak perlu ngomong begitu. Karena saya tahu Tuhan akan tolong saya. Saya tetap misi. Tapi gereja bertumbuh terus. Saudara sampai 62 gereja tahun 2019. 4.000 jemaat, 600 anak muda. Penginjilnya ada 100, gak main-main, ada STT. Saya kadang-kadang lihat, kok bisa begitu ya? Kalau saudara mau ngecek sejarah gereja-gereja baik di Jakarta, Surabaya, saudara cek. Yang top-top itu melewati 20 tahun. Walaupun 20 tahun belum tentu dia punya seperti kita. Tapi kita juga gak mungkin apa yang dia punya sama. Pasti berbeda. Tapi mari kita melihat cara kerja Allah yang luar biasa. Supaya jangan satu buku cuma diisi 1 lembar atau 2 lembar jawaban. Pertanyaan 100 harus dijawab minimal 100. Walaupun ada yang salah, jawablah. Amin. Jangan cuma, saya isi 1 aja cukup. Saya kenal kok sama yang surga. Wah, saudara kenal, tapi saudara belum tentu saudara dikenal surga. Yesus kenal engkau, tapi perbuatanmu tidak pernah dikenal lagi. Karena tidak berkenan di dalam hatinya. Makanya Tuhan kan, nyalah kamu sekali membuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Loh, ya apa? Dia panggil nama saya Fengki kok enggak kenal. Yesus kenal semua dong. Kenapa? Perbuatan saya membuat dia tidak mengenalnya. Hati-hati saudara. Kita lihat terus ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Dan kau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara kita kalau roh bekerja, kita ini gak tahu karena seperti angin. Tiba-tiba disuruh ke sana, padahal kita mau melayani di sini, tiba disuruh situ. Ini Tuhan sudah bikin jadi dulu. Amin. Ini Tuhan yang kerjakan di sini, kita disuruh sini. Makanya kalau ikut Tuhan, saudara, tidak boleh dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus andalkan Tuhan, katakan andalkan Tuhan dulu. Oh enggak Tuhan, aku mesti kerja dulu. Aku mesti dapat sekian. Sudah, pergi sana dulu. Loh, kerjaanku gimana? Tuhan kirim sendiri orangnya. Amin. Kadang-kadang kan kita hidup sama seperti itu. Apa yang kita paksakan terjadi gak terjadi. Apa yang kita perjuangkan gak bisa. Aduh kita menyerah deh. Kalau kita tak mikir yang lain. Disitulah Allah bekerja. Saudara, kerap kali Allah bekerja dengan caranya. Saudara, bukan dengan cara kita. Jadi kita lihat poin pertama. Yaitu saudara. Bahwa roh itu yaitu bergerak. Roh itu dalam hidup kita selalu bergerak, tidak mungkin tidak bergerak. Orang yang punya Roh Kudus dia akan bergerak terus. Saudara, bergerak, tapi bukan orang sakit saraf loh. Kalau orang sakit saraf, itu lain itu. Itu roh-roh tidak tahu dari mana itu. Tapi bergerak Allahnya dengan roh Tuhan. Jadi gereja tidak boleh statis. Harus proaktif bergerak. Jadi kita mesti memberikan hati kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Mau kemana aku ikut. Makanya Tuhan selalu berkatakan, kamu dikuduskan oleh ketaatanmu. Ketaatanmu itu yang membuat engkau menjadi kudus. Amin. Tapi kalau kita percaya Tuhan, tapi kita tidak taat, tidak ada kekudusan. Cuma dosa kita diampuni. Ketaatan. Makanya taat, kenapa harus taat? Karena dia bergerak dengan cara dia kadang-kadang di luar pikiran kita. Itulah saudara perlunya kita belajar firman Tuhan ini. Kita dulu saudara lihat arti nama gereja. Ini saya mau terangkan sedikit tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di gereja ini. Supaya saudara bisa mengambil sesuatu bahwa Allah sedang bergerak di dalam hidupmu juga. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melalui satu kejadian yang saudara bisa lihat. Saudara bisa lihat apa yang terjadi sekarang di gereja ini. Saudara, itu juga pasti terjadi dalam hidupmu. Karena roh itu selalu bergerak. Amin. Bergerak. Makanya gereja ini saya sebut bukan hanya eklesia. Dipanggil keluar. Berarti bergerak. Tapi saya tambahi POMC. Ya nggak usah dihafal nggak apa-apa. P itu personal, saudara, personalitinya. Jadi karakter orangnya yang harus bergerak. Karena Allah tidak lihat gedung tapi orangnya. Dan buahnya itu. Terus, itu organizing.
Jadi terorganisir, diarahkan yang bagus, tidak boleh berantakan. Harus ada sesuai visi yang di depan. Kalau gereja nggak punya visi jelas, pasti berantakan dia. M itu saudara movement, dia bergerak. Bergerak, nggak boleh diam. C itu kontrol. Jadi kita harus bisa dikontrol oleh firman Allah. Kita harus bisa mengawasi diri kita dan ajaran kita. Jangan sampai saudara kita ngawasi orang tapi kita nggak ngawasi diri sendiri. Firman Allah berkata, awasilah ajaranmu sendiri. Awasilah ajaranmu. Jadi kita harus belajar untuk mengawasi. Jangan cuma mengawasi orang terus. Satu saat saudara, saya waktu sekolah minggu. Saya ini diajar sama guru sekolah minggu. Pentingnya guru sekolah minggu itu begitu. Berdoalah untuk papa mamamu. Zaman dulu orang Kristen itu sangat sedikit. Itu kalau satu kampung yang Kristen cuma 2 orang. Walaupun itu orang Chinese semua, tetap 2 orang. Kami kalau sekolah minggu itu gak boleh sama orang tua. Walaupun tidak dimarahi, tapi diarahkan gak usah. Karena dianggap saudara orang Belanda. Budayanya berbeda. Kita di gereja, saudara, ya pergi aja anak-anak kecil. Tapi diajari firman walaupun tidak mengerti. Tapi di situ ditanamkan dalam hati ini. Berdoalah supaya orang tuamu selamatkan. Jadi saya mulai kecil, berdoa apa saja. Saya nggak minta sekolah pandai. Hampir nggak ada kan, nggak ngerti. Cuma Tuhan kan berdoa supaya papa, mama, saudara saya, keluarga saya diselamatkan percaya Tuhan. Itu sudah jadi hafalan. Saudara, sampai sekarang kadang-kadang kalau saya doa mau malam ya, Tuhan kami berdoa untuk papa, mama. Sudah meninggal kok didoakan terus ini. Saudara, itu terlatih saudara. Cuma kebiasaan gitu aja. Tapi kemudian dewasanya ikut kaum muda. Nah disitulah Allah bergerak. Saya nggak sadar, cuma datangi orang tua. Ngomong firman sedikit, saya ngomong firman sedikit. Ditolak ya ngomong pelan-pelan. Saya nggak pernah memaksa, saya bukan pendeta. Saya nggak punya keinginan langsung jadikan Kristen. Tapi apa yang Tuhan tanamkan itu bergerak di dalam hati saya. Amin. Tiba-tiba ngomong sendiri. Saudara rasanya tiba-tiba ditonton Tuhan. Akhirnya papa mama bertobat, saudara mulai bertobat. Tuhan mulai sampaikan firman-Nya. Saya belum pendeta. Suatu saat saudara, saya itu pembacaan ayat dilatih di gereja saya. Itu setiap orang 3 menit naik di mimbar baca 1 ayat terus cerita. Saya dapat 1 ayat. Jikalau seorang punya 100 domba dan 1 domba itu hilang, maka yang 99 disimpan, yang 1 dicari. Saya ngomong begitu, selesai saya cerita sedikit. Malam roh itu bekerja. Kamu berdoa bukan untuk papa mamamu, saudaramu, tapi familimu. Jangan cuma familimu, teman-temanmu. Orang yang bertumpah dengan kamu. Sejak saat itu saya berdoa, Tuhan kami berdoa untuk papa mama, saudara kami, famili kami, teman-teman kami, bahkan berjumpa, itu mulai muncul saudara. Saya tidak memaksa untuk cari jiwa, tidak saudara. Tapi roh itu bekerja. Saya tidak akan menjumpai 1 orang percaya Tuhan yang enggak saudara. Saya tetap biasa seperti saudara. Tapi ketika mereka ketemu sama saya, pertama saudara saya sudah bertobat. Sampai di negeri Belanda sekarang ada gereja. 40 lebih orang bertobat, gak gampang dari 1 orang. Setelah itu sopir, pembantu, semua. Bahkan pembantu saya sampai jadi pengkhotbah. Gak gampang. Dia bawa ponakan saya, yang tinggal di Jakarta sekarang udah gede, perempuan. Sekolah minggu, saya jadi gurunya. Dari pembantu itu saya latih. Jadi WL dan jadi pengkhotbah. Luar biasa saudara. Semua jadi. Tapi setelah itu saya jalan biasa. Ketemu teman, ya jadi Kristen. Gak tahu caranya bagaimana. Jadi Kristen saudara. Mulai jadi Kristen. Sampai kemarin waktu saya khotbah di Surabaya. Saya ada pendeta-pendeta beberapa saya bilang. Saya ini kehabisan stok teman-teman semua. Jadi hampir teman saya yang lama-lama itu sudah bertobat. Kecuali gak pernah ketemu. Saya tunjuk stok yang terakhir. Saya tunjuk teman saya lagi duduk. Ini 6 bulan baru saya bawa ke gereja ini. Setiap minggu kumpul sama saya. Itu ada buktinya. Kehabisan stok. Tapi saya tidak pasal datang ya diberkati. Enggak saudara. Melalui kehidupan roh itu bekerja. Bukan hanya itu. Tuhan kemudian saya buka persekutuan doa. 100 lebih orang. Saya nggak mikir 100 loh. Ini cuma saya cerita dulu. Kemudian saya disuruh misi bergerak sama Tuhan. Misi? Apa misi? Tuhan kasih saya bahasa Inggris. You have to go there. Because I have to go there. Jadi ya saya ikut aja. Saya bukan pendeta. Saya tidak disambut orang. Orang tidak kenal saya.
Saya pergi kota Kupang, Soe dan sebagainya. Akhirnya saudara hari ini 100 desa lebih yang kita layani. Walaupun itu gereja ortodoks atau gereja saudara, gereja tradisional. Kita boleh kapan saja khotbah. Karena orang melihat itu roh Allah yang bekerja, bukan kekuatan saya, bukan maunya saya. Setelah itu saudara, apa yang terjadi? Saya kemudian melayani persekutuan pengusaha. Anggap baca full gospel. Ya biasa dari 15 orang aja, bukan semua orang kaya, nggak ada duit kita. Saudara, cuma ya sudah yuk, urunan pada minus-minus ini. Pergi kemana-kemana, 100 chapter lebih. Semarang, Solo, Jogja, Jakarta, Surabaya. Mana lagi saudara? Sydney, mana lagi ya? Kupang, banyak sekali. Bukan hanya itu saudara. Kemudian saya buka gereja, saya nggak mikir kok. Saya buka, waduh berat juga buka gereja tahun 2006 ya. Tahun 2019 saya noleh 62 gereja. Anak muda 600, penginjil sudah 100 lebih. Apa yang Tuhan ngomong 100 itu, saya tidak pernah punya target. Tapi roh itu bekerja. Firman tidak akan pernah kembali sia-sia. Sehingga hari ini saudara, saya ingin saudara juga harus punya. Minimal saudara berdoa, Tuhan aku juga mau dipakai Tuhan. Berapa banyak terserah saudara. Supaya doa saudara bukan doa egois. Supaya dipakai Tuhan. Nanti roh Allah itu bekerja. Yakin saudara? Amin. Satu orang dapat 100. Yakin. Saya dulu masih muda, tidak ngerti apa-apa. Bukan pengkhotbah. Saya nggak punya target 100, cuma doa 100 orang. Nggak usah nama-nama, cuma teman, saudara, family. Sekarang terjadi. Karena doa itu tidak mengenal waktu. Walaupun pendoanya mati, doanya tetap jalan. Saya lupa dengan apa yang saya doakan. Tapi doa itu tidak pernah berhenti ketika saya lupa. Amin. Kemudian bulan ini, 2-3 minggu, saya menoleh ke belakang. Oh, jadi gini ya. Saya ingat, masa muda saya 100. Baru saya khotbahkan minggu lalu sama minggu ini saudara. Untuk saudara semuanya. Jadi saya tidak punya ambisi 100 tidak. Tapi Allah bekerja melebihi daripada yang ditaruh di dalam hati saya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Jadi dia terus bekerja. Saudara, dia bergerak. Kalau saudara tidak mau bergerak, dia akan marah dan menjadi musuh kita. Yesaya 63 ayat 10. Saya yakin di tempat ini orang yang potensi semua. Potensi semua. Nggak usah mau jadi, saya nggak mau jadi seperti Pak Fengki. Ya nggak usah. Saya juga nggak mau sama saudara. Saya ingat nanti rebut, saya ke sana saudara ikut. Saya ngomongin saudara ikut sama, jadi bingung lagi. Orang cari yang muda daripada yang tua. Jadi masing-masing dipakai Tuhan. 100 apa saya tidak tahu. Tapi yang pasti bukan 100 istri, itu pasti. Forget it itu. Gitu loh. Mungkin 100 apa, bahagiaan, damai sejahtera. Benar saudara? Kita nggak tahu. Tapi kenapa harus berkata begitu? Minimal saudara seorang pemimpin. Suatu hari kalau Tuhan panggil kau jadi pemimpin, berarti minimal pemimpin. Amin. Makanya kalau seorang pemimpin harus wadahnya besar. Gak usah paksa, Allah akan bekerja. Lihat dulu. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Roh Kudus yang ada menuntun mereka. Ketika mereka tidak taat, saudara, mereka percaya tapi tidak taat. Roh Kudus ada pada mereka tapi mereka tidak mengikutinya. Maka Roh Kudus berbalik menyerang mereka. Bukan musuh orang lain. Musuh orang lain Tuhan akan tolong. Kalau Roh Kudus yang berbalik menyerang kita, siapa yang mau tolong? Di dunia gak ada yang tolong, setan pun gak bisa tolong. Karena dia pencipta kita. Amin. Sebab itu saudara harus punya ketaatan. Ini gak main-main saya ngomong. Nanti saudara akan lihat hidup saudara, masa depan saudara. Saudara nanti akan melihat, gak tahu 20 tahun kalau Tuhan belum datangnya, saudara lihat luar biasa. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saudara, Allah akan memimpin saudara untuk masa depanmu yang luar biasa. Saudara harus percaya dengan hal ini. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa visi ini, yaitu saya waktu berdoa, itu tahun 2006, sekitar bulan pertengahan tahun di Shenzhen. Saya baru buka gereja. Di situ Tuhan kasih penglihatan, saya ini tidak altar call, yang datang tuh ratusan, bahkan penuh. Seperti saya katakan 1000 lah. Karena penuh saya nggak bisa ngitung. Tempatnya gede, nggak seperti ini. Terus kok saya lihat, saya nggak altar call kok mereka datang. Tuhan ngomong, angkat tangan berkati mereka. Karena aku akan memberkati mereka.
Saya angkat tangan berkati mereka. Saya melihat seperti cahaya kemuliaan kemasan itu turun pada mereka. Sampai saya ngomong, saya tidak boleh cerita ini. Jadi orang besar, saudara. Ya enggak semua lah. Kalau semua besar, dunia kiamat nanti. Siapa yang mau dilayani? Kalau semua pendeta, pasti serang-serangan, saudara. Nah dari situ, kemudian, terus Tuhan, saya lihat tuh, angkat tanganmu. Doakan mereka. Saya doakan. Tuhan ngomong, akan ku pakai mereka menjadi alatku yang luar biasa. Amin. Itu visi, saudara. Dan saya tahu waktu buka gereja ini, saya sedang melatih panglima-panglima semua. Amin. Saya bukan cari prajurit, tapi panglima. Sebab itu ketika saudara jadi pemimpin besok, yakinlah saudara bukan prajurit. Karena Tuhan memilih kita, ini bukan ekor tapi kepala. Tapi bukan kepala geng. Bukan kepala geng, banyak orang ngomong kepala geng. Bukan, saudara, panglima-panglima rohani. Saudara, bukan cuma sekedar pasukan. Banyak orang berkata, aku pasukan Allah, sebenarnya saudara panglima. Yang lain mungkin ada pasukan, panggilannya semua pasukan, tapi saudara ada panglima. Itu saudara. Makanya apa yang terjadi? Ya tadi saya katakan, tiba-tiba saya melihat lebih dari 100 penginjil yang ada di gereja ini sudah terjadi. Sudah ada puluhan anak-anak muda, saudara, yang bisa khotbah. Sudah ada beberapa sudah jadi gembala. Regenerasi, saudara. Gak main-main. Kami buka les-les vokal, les apa saja, musik. Les apa lagi, bahasa Ibrani. Les apa, les WL, gitu loh. Les dansa, Pak, enggak ada. Itu kursus sendiri itu, gitu loh. Itu bayarnya mahal, ini kan gratis, gitu loh. Jadi seperti itu, saudara. Dan kalau kita nggak percaya dengan visi ini, saudara datang di gereja, saudara rugi. Saudara ditempatkan di tempat ini dengan visi yang jelas. Saya sedang mengisi semua buku-buku itu. Amin. Maka saya bukan hanya pengkhotbah, saya mengisinya pelan-pelan. Supaya gereja ini bertumbuh secara sehat semuanya. Waktu ujian ulangan tidak satu mata pelajaran. Saya waktu kuliah, saudara, itu saya kan Kristen. Pendidikan agamanya Katolik. Kita, saudara, kuliah. Saudara tahu ijazah saya yang S1, yang pokoknya mahasiswa itu. Yang A itu cuma agama, saya bingung loh. Padahal kita itu, waduh, sama teman saya yang saya panggil itu nakal juga. Tapi tidak senakal saudara lah. Tapi ada yang saya lebih nakal dari saudara juga ada lah. Kurang lebih lah saudara. Jadi kalau saya dipakai Tuhan, pasti saudara lebih dipakai Tuhan. Ya, saya tidak takut disaingi. Saya tidak takut saingi. Gitu loh. Tapi jangan serupa dengan saya, serupa dengan Yesus penting. Banyak saudara saya lihat teman-teman di gereja lain. Pendetanya begini, shalom, haleluya, puji Tuhan. Ada anak punya berkata, shalom, puji Tuhan, haleluya. Ini serupa pendetanya atau serupa Tuhan ini ya. Jangan kagum dengan manusia akan mengecewakan. Kalau saudara kagum dengan seseorang, Tuhan akan buat seseorang itu bisa mengecewakan saudara. Supaya saudara kembali kepada Tuhan. Jadi jangan mengagumi, hormati boleh. Itu permintaan saya. Amin. Kalau saudara mengagumi, berbahaya. Berbahaya bagi saya, berbagi orang yang dikagumi. Karena saudara sudah menjadikan berhala. Waktu dulu agama itu saudara dijadikan supaya orang mencari Tuhan. Tapi sekarang agama dijadikan saudara orang mencari manusia. Dulu agama itu saudara dipakai supaya orang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara untuk dipimpin roh Tuhan supaya mengasihi. Tapi sekarang agama dipakai saudara untuk apa? Membenci seseorang dan berperang. Agama dipakai untuk kedok, untuk memperkaya diri. Untuk membuat orang terkenal. Bukan mengenalkan Tuhan. Tuhan hanya cuma namanya saja yang dipakai. Hati-hati sekali. Sekarang agama dan gereja sudah menjadi berhala. Karena orang sudah tidak cari Tuhan. Orang hanya ke gereja cuma cari kekayaan. Hanya cari pendeta yang terkenal. Cari orang kaya di gereja. Saudara, cari sesuatu yang nyaman. Orang tidak cari Tuhan lagi. Itulah sudah jadi berhala, hati-hati. Tapi saya yakin saudara hatimu harus ada surga, harus ada Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Ini penting sekali, makanya saudara kita lihat dulu Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 dan 17. Ini memang pengajaran khusus. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dia katakan bahwa akan jadi murah.
Orang obral sekarang mahal. Bahkan pada saat itu, orang itu, saudara, giliran. Anaknya dibunuh untuk dimakan gantian. Hari ini anakku dibunuh, kita makan bersama. Besok anakmu dibunuh, kita makan bersama. Karena kelaparan. Tapi Elisa datang. Besok, murah semuanya. Gak masuk akal toh. Padahal dikepung itu sama pasukan banyak. Selama berhari-hari. Luar biasa. Sampai mereka kelaparan. Apa yang terjadi? Kita lihat terus. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Orang tidak percaya visi. Saudara harus percaya visi ini. Ini bukan saya, tapi ini visi Tuhan. Amin. Kalau saudara percaya, saudara bagian dari visi itu. Kalau saudara sudah menerimanya, saudara akan diberikan oleh Allah. Itu mudah. Ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Gak ada makanan. Ini langsung aja. Mendingan kita di sana deh, di tempat musuh. Kalau kita dibunuh ya sama mati. Gitu. Di sini ya mati. Lebih baik saya bergerak. Gitu loh. Siapa tahu di sana dikasih makanan diampuni. Dia bergerak. Waktu bergerak dia di sana saudara. Dia lihat tuh musuh itu sudah nggak ada. Harta itu begitu banyak, makanan begitu banyak, kuda begitu banyak semuanya. Ayo kita kaya sekarang. Jangan nanti kita suatu hari dibunuh sama raja. Karena kita dapat berkat kita lupa memberitahu. Ini orang kusta yang bukan Kristen. Tapi orang Kristen yang tidak kusta belum tentu seperti ini. Kita ada berkat, gak usah ngomong Pak Fengki lah, diam-diam. Kalau susah, jangan ngomong Pak Fengki. Kasih tugas doa terus. Ini enggak nyindir kok. Kenyataan. Apa yang terjadi kemudian dia kembali, dia beritahu kepada raja itu. Akhirnya betul. Kirim dulu orang ke sana, cek dulu. Cek, betul. Semua rakyat langsung ke sana ngambil makanan. Orang saudara malah obrol-obrol, jual murah kelebihan. Perwira itu lihat. Gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa, gak apa-apa. Mestinya kan dapat, walaupun gak dapat apa-apa. Karena dia diinjak-injak, orang begitu banyak mati. Dan itu terjadi. Saya harap di tempat ini panglima-panglima Tuhan, termasuk yang mendengar khotbah ini nantinya. Saudara sudah telah menerima visi itu terjadi dalam hidupmu. Bergeraklah bersama dengan Tuhan. Amin. Present, past tense, dan future. Jadi satu dalam hidupmu hari ini. Luar biasa sekali. Makanya saudara, pengharapan itu ke depan. Iman itu di dalam. Tetapi iman, pengharapan, dan kasih itu kerjasama semuanya. Menjadi satu. Itu firman Allah yang luar biasa. Amin. Itu yang luar biasa saudara. Ayat 17 kita lihat. Adapun raja telah menempatkan perwira menjadi ajudannya itu. Mengawasi pintu gerbang tetapi rakyat menginjak-injak dia di depan pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Kita saudara gak mati begitu, kita takutnya mati rohani. Saudara iri, waduh kenapa gak sungguh-sungguh ya. Wah saudara mungkin gak suka dengan si itu gitu ya. Ngomong si itu, waduh gak benar kok jadi gitu. Masalahnya dia gak benar tapi jadi benar. Kita yang benar jadi gak benar. Itu berbahaya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita lihat hal yang kedua, yang terakhir. Tapi ini poinnya yang terakhir, ayatnya belum terakhir. Roh itu hidup. Roh itu bergerak dan roh itu hidup. Amin. Jangan pernah mematikan roh. Saya tidak pernah Pak. Jangan padamkan roh. Jangan mendukakan roh. Betul nggak saudara? Berarti dia hidup. Kenapa bisa mendukakan? Karena kita melanggar, melawan terus. Kita hidup menurut ego kita. Kita merasa punya Tuhan tapi kita merasa tidak dimiliki. Sehingga kita menjadi ego, seenaknya sendiri dalam pelayanan, seenaknya sendiri dalam pergaulan, seenaknya sendiri di dalam kerjasama tim, seenaknya sendiri kita dalam berteman. Tidak boleh waktunya lagi. Harus dihapus semua. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Karena kita telah dibeli dengan harganya. Lunas dibayar. Saudara, kalau saudara tahu, kalau kita bahasa Indonesia saja, tadi bahasa Inggris Indonesia. Nanti kita pakai bahasa yang lain kalau bisa. Benar. Kalau saudara naik pesawat,
Atau kalau saudara mau sewa mobil, itu pakai tarif. Bukan harganya berapa. Kalau harga itu berarti saudara beli. Kalau tarif itu sewa. Tarifnya, jadi bukan beli loh itu. Tarif. Ketika saudara membeli dengan tarif itu, naik pesawat mama first class. Wah bayangin, first class. Kita, wah pokoknya gayanya luar biasa lah. Oke ya, saudara kan first class, dapat pelayanan yang hebat. Saudara ambil pelampungnya. Maka saudara-saudara ini diawasi oleh siapa yang mengambil pelampung, undang-undang akan tetap kena. Karena saudara sewa bukan memiliki. Amin. Saudara sobek itu kursinya, tetap bayar, didenda. Loh saya bayar, itu sewa, tarif. Kalau saudara pergi ke toko, saudara membeli aqua ini, beli. Kalau belum dibayar, nggak bisa saudara banting, bayar. Oh saya beli pak, belum bayar saya banting. Saudara dibanting sama petugasnya. Nggak bisa. Ketika saudara sudah bayar, saudara banting nggak apa-apa. Saudara kasih minum nggak diminum terserah. Itu milik saudara. Yesus sama kita bukan tarif sewa. Dia membeli dan harganya lunas dengan darahnya. Amin. Jadi dia mau apa saja terhadap diri kita. Hak dia. Bukan hak kita lagi. Jadi hidup jangan semau gue. Itu kata orang Jakarta. Jangan semau gue. Gue ini mau apa? Ya, terserah lu mau apa-apa, terserah lah. Dan Tuhan Yesus mau apa ya lu terserah deh. Ada saudara. Jadi roh itu hidup. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2. Tiba-tiba turunlah dari suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiupan angin, betul kan? Seperti angin juga. 3. Dan tambahlah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Bukan yang seperti angin, tapi dia hidup seperti api. Angin itu bergerak, api itu saudara, dia menggerakkan juga. Dan dia hidup. Kalau kena angin mati ya berarti berat. Jadi itu kerjasama. Bagaimana supaya bisa goyang? Ya ada angin dan tetap hidup. Ada persoalan, ada firman, kita tetap kuat terus. Karena ada roh Allah. Itu ayatnya saudara. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu saudara, roh itu hidup seperti api. Makanya saudara lihat, kalau orang Israel, saudara, itu ada sebutannya. Kalau dia berdoa, ada sebutannya. Namanya apa? Saya tidak boleh ngomong dulu. Nanti saudara lihat dari website itu Google bisa lah. Dari Google ya. Saudara lihat situ. Itu kalau mereka berdoa, saudara berdoa. Bukan gini. Saya waktu pertama kali pilgrim, pertama kali tahun berapa saya lupa, 2005. Belum buka gereja. Saya begitu masuk, saya lihat ada perempuan saudara, berdoa. Itu hari Sabtu. Pendeta kalau gitu kan biasanya mau terobos langsung doain saudara. Ini kerasukan, ini mungkin orang Yahudi tidak ngerti kalau gereja ini punya kuasa gitu loh. Ini kan orang Kristen, saya pikir begitu saudara. Ternyata bukan. Ini orang Yahudi kalau hidup itu, kalau dia hidup atau doa, selalu dia bergerak. Ada rambutnya dipuncir, serem saudara. Ada yang gini, pokoknya goyang, semua goyang. Kalau nanti saudara lihat orang Yahudi, keluar pintu rumahnya Muhammad di teras, dari atas. Dia sedang berdoa. Tanya kenapa? Karena dikatakan, saudara, bahwa firman itu seperti api, 7 roh Allah, kandil. Itu api tidak boleh padam. Jadi kami ini harus punya api. Dan kami dilahirkan dari Tuhan yang berapi-api. Sehingga waktu doa, api itu tidak ada api diem. Benar saudara? Goyang. Mungkin saya berkata, Pak api saya diem. Itu Monas. Lain, beda. Indonesia punya Roh Kudus luar biasa, Monas. Cuma diem dia, nggak goyang. Gitu loh. Kita harus goyang, amin. Jadi mungkin saudara saya tidak ngajar saudara doa goyang loh. Nanti kita ada pendeta banyak di sini ngusir setan semua loh.
Maksud saya kalau doa sekarang, pendeta kalau berdoa, saudara kadang-kadang nggak ngikuti toh. Cuma kadang-kadang ngomong sendiri. Lebih baik saudara kalau nggak ngikutin, capek dengarkan doanya dia panjang. Amin, amin, amin. Berarti saudara setuju apa yang diomongkan dia. Kalau salah ya urusan saudara risiko masing-masing. Harus amin. Jadi kalau di mana-mana ada pendeta doa panjang, amin, amin. Kalau kelamaan, amin, cepet Tuhan, amin. Gitu saudara cepet Tuhan. Jadi ada doa sendiri yang masuk lah. Sisipkan sendiri doa-doa saudara. Nah di sini saudara perlunya kita ini hidup bergerak semua seperti api. Nah kita lihat contoh-contoh hal yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh gereja ini selama sampai tahun 2019. Kita punya STT saudara. Enggak gampang. Padahal saya bukan memaksa seperti itu. STT itu sekolah tinggi teologi. Bukan tinggi hati. Jangan salah-salah ngomong. Kita punya namanya BBC. Apa itu? Siaran radio Pak. Itu punyanya Inggris sayang. Kita BBC itu because best care. Apa itu? Contohnya paling gampang. Waktu COVID itu kan kita punya 20, punya berapa, hampir 30 gereja di seluruh Indonesia. Jadi kita bikin grup 30 itu. Jadi di gereja mana harus bikin kelompok. Yang sakit di jemaat itu langsung dilaporkan. Kita langsung kirim obat, kirim makanan mentah atau matang. Kalau dia nggak bisa masak. Bahkan tetangganya boleh dibagi. Itu kita bikin. Jadi kita langsung dapat semuanya. Jadi ketua komsel mulai bergerak. Anak buahku mana? Oh sakit. Kirim. Waktu namanya di data, saya dapat data itu langsung saya berdoa. Saya kirim dia doa. Saya berdoa untuk saudara ini Tuhan. Itu di video gitu. Saya kirim orangnya, saudara. Setelah itu makanan datang. Seperti gagak gitu datang. Bayangin, kalau dia tidak bisa masak, oh kita kirim makanan. Kita sampai jemaat-jemaat kita yang punya online, kita pesan itu. Kirim, sampai sembuh. Obat nggak ada, kita drop obat. Bayangin. Sampai saya saudara, obatnya habis di Surabaya. Jakarta, oh tenang. Kita ada di Manado, ada Balikpapan. Halo Manado, ada COVID? Belum Pak, belum sampai. Undangan belum disebarkan. Jadi kalau gitu ada obat ini, ada, kirim cepat. Balikpapan kirim cepat. Datang, kita kelebihan. Kita bisa bantu. Tapi begitu sana kena, kita mulai aman. Kita kirim ke dia, saudara. Bayangkan luar biasa enggak? Bukan hanya itu, yang sampai di Sydney, itu juga ada. Mereka enggak kena COVID, mereka kan diistirahatkan. Tapi enggak ada kerjaan. Anak sekolah, biasanya kerja enggak kerja. Bayar sewa enggak punya. Jadi gereja turun. Kamu enggak ada kerja, iya. Belum bayar 1 minggu. Berapa? Kita kasih 2 minggu, saudara. Kasih duit. Ya enggak semua ngomongnya enggak punya duit semua, saudara. Kasih, kan kita tahu. Begitu kasih, dari mana ini? Pekerja bilang, dari BBC, luar biasa. Siaran BBC London kasih. Bukan itu best care. Gitu. Kalau yang baik selalu dari luar, yang buruk dari gereja. Saudara. Ini gimana itu? Apa itu best care? Nah, sudah ikut 7 tahun gak ngerti. Ini gimana? Jangan sampai saudara 20 tahun di gereja gak ngerti firman. Because best care. Waktu gempa bumi di mana-mana, saudara, itu BBC bergerak. Banjir Jakarta, Sinabung, pokoknya seluruh gunung yang meletus lah. Kita langsung drop. Saudara, mau apa makanan, saya sendiri masak di tempat gunung itu sendiri, saudara. Gak main-main, ini kita kerja. Termasuk BBC itu, diakonia Natal setiap tahun. Natalan, kita ngerayakan, tapi kita kumpulkan uang, bantu gereja-gereja yang bukan best. Karena kita tahu kalau Yesus itu lahir cuma ada di kandang atau di gua situ dengan ya seperti makanan dari makanan binatang itu, saudara. Seperti itu. Nah, kita sekarang tahu gereja-gereja yang susah, kita bantu diakonia Natal. Kita terus bergerak, saudara, kita misi. Nah, itu gereja, jadi jangan sampai ada enggak. Kita ada pendidikan, ada sebagainya, semuanya. Makanya kita perlu punya karakter Kristus. Amin. Kalau kita nggak punya karakter Kristus, kita nggak mungkin murah hati, saudara. Karakter Kristus murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan diberi. Nah, itulah saudara. Orang yang murah hati akan dapat kemurahan juga. Itu satu hukum. Nah, tapi jangan saudara, aku ngasih supaya aku diberi. Enggak. Itu hukumnya hukum kasih.
Amin. Kalau saudara punya hukum kasih, saudara taat, maka ketaatan itu mendapatkan berkat. Kita paham ya? Ini saya tutup aja. Jam 3:30 ini ya. Jam 3:30. Saya tutup saja saudara. Salah satu contoh. Ini contoh tadi pagi juga saya bawa sekarang. Atau saya kasih lain. Jangan mencuri. Jangan saksi dusta. Hormatilah orang tuamu. Supaya panjang umurmu dan usahamu berhasil. Itu firman. Renungkan Taurat siang dan malam. Supaya memperbuat kamu berhasil. Betul kan? Terus akhirnya kita ngajar. Ayo renungkan firman. Diberkati loh. Hormati orang tuamu. Diberkati panjang umur loh. Itu tidak salah. Tapi kurang tepat. Kenapa? Karena itu bukan supaya dapat berkat. Itu hukum perintah Tuhan. Hormati orang tuamu itu hukum kelima dari 10 hukum. Amin. Dan itu hukum perintah harus ditaati. Kalau nggak mentaati melanggar berarti dihukum Tuhan. Tapi ketika kita taat baru Tuhan kasih upah. Jadi jangan cuma digandakan hormati, diberkati. Nggak bisa. Harusnya punya ketaatan karena mengasihi Tuhan. Amin. Banyak orang cuma mengajar seperti itu. Tapi kita lupa. Bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu bukan cuma kita disuruh biasa saja. Dinasihati. Tapi itu satu perintah. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah. Amin. Kasihlah saudaramu itu perintah. Ampunilah saudaramu itu perintah. Amin. Lupa, kalau saya tidak ngampuni, kamu tidak diampuni. Benar ya saudara? Saya tidak mau pergi, Tuhan tidak menyertai kamu. Karena pergilah jaringan semua bangsa menjadi muridku. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Harus ada sesuatu perintah. Dan ketika kita mengikuti perintah, hati kita taat, disitulah upah itu turun. Jangan cuma dikit-dikit, ya karena kasih sayang Tuhan, itu ada kasihnya dulu. Kalau kasih baru muncul kasih sayang. Paham saudara? Jadi kita tidak boleh cuma hanya minta-minta sama Tuhan. Kita belajar untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Minimal hatimu harus dirubah menjadi hati yang baru dan yang taat. Dari ketaatan itulah semua membaca firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Daud. Semua sabdamu, semua titahmu, semua perintahmu. Saudara lihat di Mazmur 119. Coba catat itu. Kalau nggak catat nggak selesai khotbahnya. Sudah catat? Sudah, ya sudah selesai. Mazmur 119 itu ada 170 ayat lebih. Kurang lebih. Itu hanya cuma 8 ayat yang tidak ada kata-kata firman, sabda, titah, peraturan, perintahmu. Semuanya yang 150 lebih, setiap ayat itu selalu ada perintah, titah, semua seperti itu. Sabda, firman, semua ada. Makanya Daud dicintai Tuhan, bukan sekedar dicintai. Dia menaruh semua firman itu satu perintah, satu sabda yang dia taati. Hanya Mazmur 119 ayat yang terpanjang dan ayat yang dari semuanya 97% isinya setiap ayat itu selalu ada seperti itu. Percaya tidak percaya nanti dibuktikan di rumah. Sekarang nggak bisa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ingat Roh Kudus itu membuat kita bergerak. Roh Kudus itu hidup. Dan setiap orang saudara punya ada catatan-catatan bukunya. Bukan hanya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi segala perbuatan kita akan tercatat di dalam sebuah buku juga. Dan apa yang kita lakukan layani juga. Saudara, baik itu gereja ada bukunya juga. Setiap kegiatan apapun bukan hanya cuman beribadah selesai. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Sambil kita berdoa, kita dengarkan pujian. Roh Kudus penghibur dan penolong, refnya saja. Sambil saudara merenungkan firman Allah ini. Ketika roh Allah itu bergerak, apakah saudara diam? Ketika saudara diam, ketika roh Allah itu bergerak, engkau mendukacitakan roh. Maka roh akan berbalik melawan kita. Roh itu hidup. Ketika saudara mematikan roh itu, memadamkan, mendukacitakan, maka hidup kita menjadi gelap. Dia
Dia yang menonton hidup kita. Dia yang memiliki kita. Ketika engkau takut, ketika engkau duka cita, ketika engkau dalam pergumulan yang berat, Roh Kudus menolong, menghiburmu, menguatkanmu, menonton hidupmu. Biar hari ini angkat tanganmu, hargai itu. Mari kita pujikan pujian ini. Sang hibur dan angkat tanganmu, serukan ini. Glory, haleluya, haleluya. Firman-Mu tidak kembali sia-sia Tuhan. Roh sedang bekerja dalam hidup kami, menggerakkan kami, menghidupkan semangat kami kembali. Visi-Mu akan terjadi dan setiap orang percaya. Glory, satu kali lagi. Katakan ketika engkau takut, katakan ketika engkau dalam pergumulan, engkau tidak pernah sendiri. Nyanyikan ini ketika engkau dalam kesulitan tantanganmu, karena Roh akan bergerak dengan caranya. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur jamah setiap kami. Roh Kudus kau hadir di hati. Roh Kudus kau hadir di hati. Roh Kudus kau hadir di hati. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Percayalah, percayalah, maka itu akan terjadi kepadamu. Percayalah dan kau sudah menerimanya. Doa mengalahkan segala sesuatu. Doa itu bersifat kekal. Walaupun pendoanya lupa, doanya tetap jalan. Walaupun pendoanya mati, doa tetap hidup. Karena dia mengalahkan segala waktu. Sebab itu doamu itu mempengaruhi hidup. Jangan hanya berdoa untuk dirimu saja. Berdoalah lebih luas. Sebagaimana Roh Kudus tuntun engkau untuk mendoakan bukan hanya dirimu, juga kepada orang-orang yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Amin. Yang perlu dijaga adalah hati kita. Karena kalau hati kita tidak tahan dan mudah tergoda menjadi kikir, sombong, arogan, dan sibuk ketika berkat itu turun. Sehingga Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita.
sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.